Kenalkan namaku Widy Wicaksono dengan NIM 09031282328067 dari kelas Sistem Informasi Reguler 3A. Di video ini aku mau membahas sekaligus sedikit menjelaskan tentang materi mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diambil dari buku Workshop in the Box Communication Skills for IT Professionals, karya Ebbin F. Kaiser yang terdiri dari 8 chapter. Nah, tanpa berlama lagi, langsung saja kita masuk ke chapter yang pertama. Bab 1, itu ada Communication Training. Pernah nggak sih kalian kerja sama tim, tapi kok kayaknya komunikasi selalu nyangkut di tengah jalan? Nah, komunikasi itu adalah jantung dari sebuah kolaborasi. Contohnya ketika pelanggan bilang mau situs web simple dengan fitur blog dan keranjang belanja, kalau manajer proyeknya salah paham, hasil akhirnya pasti jauh dari ekspektasi. Nah, di sini kita belajar metode PDCA atau Plan Do Check Act untuk terus meningkatkan kualitas sebuah komunikasi. Mulai dari merencanakan saluran komunikasi, menjalankannya, mengevaluasi hasil, sampai mengambil langkah perbaikan. Ingat, komunikasi yang baik itu bukan cuma soal bicara, tapi hasil yang lebih produktif dan lebih efisien. Selanjutnya itu bab 2, yaitu From Governance to Communication. Kalau aku tanya nih, apa sih arti komunikasi dalam organisasi menurut kalian? Nah, komunikasi itu ibarat pipa yang mengalir informasi dari satu tim ke tim yang lain, dari atasan ke bawahan, dan juga sebaliknya. Kebijakan komunikasi ini berfungsi sebagai panduan, misalnya aturan dalam penggunaan email, komunikasi internal, atau cara berinteraksi dengan pelanggan. Proses yang jelas seperti mengumpulkan laporan mingguan dengan format standar, memastikan setiap orang paham peran mereka. Dengan komunikasi yang rapi dan terstruktur, organisasi bisa berjalan dengan lebih lancar dan juga efisien. Bab 3 itu ada written communication. Komunikasi tertulis itu sering dianggap sepele, padahal ini adalah dasar dari komunikasi profesional. Saat menulis email atau laporan, fokuslah pada kejelasan dan hindari bahasa yang berbelit. Misalnya dalam email, gunakan pembuka yang sopan, poin utama yang langsung diinti, dan juga penutupan yang ramah. Grafik atau table itu bisa memperkuat pesan kalian. Dan ingat, visual yang baik itu bakal lebih efektif daripada paragraf yang panjang. Kuncinya adalah menyampaikan pesan dengan tepat dan juga profesional. Bab 4, Listening and Questioning for Effective Communication. Berapa kali kita bicara dengan seseorang, tapi pikiran kita malah melayang ke tempat lain. Padahal, mendengarkan adalah inti dalam komunikasi yang baik. Coba lakukan ini. Ketika teman kerja bicara, jangan langsung mikir mau jawab apa, tapi dengarkan sampai selesai. Selain itu, bertanyalah dengan tepat. Misalnya gunakan pertanyaan terbuka seperti bagaimana menurutmu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, dengan mendengarkan dan bertanya dengan baik, komunikasi akan jauh lebih bermakna. Bab 5 ada telepon communication. Pernah nggak kalian merasa kesel setelah menelpon seseorang? Karena pesan yang disampaikan itu nggak jelas. Nah, itu mungkin karena kurang persiapan atau nada suara yang salah. Jadi, sebelum menelpon, siapkan poin utama yang ingin kalian sampaikan. Dan juga saat berbicara, itu gunakan nada suara yang ramah dan jangan lupa mendengarkan kebutuhan lawan bicara. Contohnya, jika pelanggan menelpon dengan masalah, fokuslah memahami masalahnya dulu sebelum menawarkan sebuah solusi. Komunikasi lewat telepon yang baik itu menunjukkan profesionalisme dan membantu menyelesaikan masalah dengan cepat. Bab 6, Face-to-face Communication. Ketika bertemu langsung, pesan yang kalian sampaikan itu bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga bahasa tubuh. Misalnya postur tubuh yang tegap dan ekspresi wajah yang ramah itu menunjukkan keterbukaan. Saat menghadapi konflik, gunakan pendekatan terbuka dan fokus pada solusi. Ingat, pertemuan langsung adalah kesempatan untuk menciptakan koneksi yang lebih dalam dan menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Bab 7, Showcasing and Presentation. Presentasi sering jadi momen yang menegangkan ya. Nah, tapi sebenarnya dengan persiapan yang tepat, ini bisa jadi kesempatan kalian untuk jadi bersinar. Pertama, pahami audiens kalian, siapa mereka dan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, buat slide yang sederhana tapi juga menarik. Jangan lupa juga latihan terutama untuk intonasi dan pernapasan untuk mengontrol rasa gugup kalian. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kalian dapat menjadi pembicara yang percaya diri dan juga efektif. Bab 8 itu ada Reports, Proposals, and Business Case. Kalian pernah nggak sih merasa kesulitan membuat laporan atau proposal? Kuncinya itu ada di struktur. Misalnya laporan mingguan harus mencakup pembaruan dari setiap tim dalam format yang jelas. Proposal di sisi lain harus dimulai dengan manfaat utama di awal dokumen untuk menarik perhatian. Nah, dalam studi kasus itu dijelaskan masalah, solusi, dan analisis biaya manfaat secara logis. Nah, dengan struktur yang jelas dan data yang akurat, dokumen-dokumen ini bisa membantu kalian itu mencapai tujuan dengan lebih efektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.